Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait materi himpunan kosong. Ya, ini salah satu materi pada bab himpunan matematika SMP kelas 7. Di sini yang perlu kita tekankan atau kita pahami dengan baik adalah kata-kata himpunan kosong. Kita sudah tahu bahwa himpunan adalah kumpulan objek-objek yang terdefinisi secara jelas anggota-anggotanya. Nah, kalau himpunan kosong bagaimana? Namanya juga kosong. Kosong itu artinya himpunan yang tidak punya anggota. Oke ya, himpunannya jelas, cuma ya nggak ada anggotanya. Ya, contohnya gimana? Contohnya, misalkan ya, A adalah himpunan nama hari ya dalam satu minggu yang berawalan huruf G. Nah, gitu ya. Jadi di sini keterangan mengenai definisi himpunan itu jelas, yaitu nama hari ya berarti dalam satu minggu, tapi yang berawalan dengan huruf G. Kita tahu nama-nama hari dalam satu minggu: Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Dan dari ketujuh nama hari tersebut tidak ada yang berawalan huruf G. Maka himpunan A ini bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini. A adalah himpunan kosong. Nah, kosong seperti ini ya, tengah-tengahnya nggak ada anggotanya. Biasanya kan kita kalau menuliskan himpunan itu, misalkan himpunan yang anggotanya 1, 2, 5. Nah, seperti ini. Ya, jadi diapit oleh kurung kurawal 1, 2, 5. Nah, karena yang diapit pun tidak ada, maka ini namanya himpunan kosong. Atau dalam matematika, himpunan kosong juga memiliki bentuk lain, yaitu yang seperti lingkaran kemudian dicoret seperti ini. Ini maknanya sama ya, sama-sama himpunan kosong. Nah, contoh lain apa? Ya, contoh lain bebas ya. Misalkan kalian ingin mencari nama-nama negara ASEAN, misalkan itu ya, yang berawalan huruf X. Nah, itu kan tidak ada ya, Indonesia, Vietnam, Malaysia, Singapura, Thailand, dan sebagainya. Itu tidak ada satupun negara di ASEAN yang berawalan huruf X. Atau bisa juga kita menuliskan bilangan asli di antara 1 dan 2. Ya, tentu tidak ada ya, karena antara 1 dan 2 ya tidak ada bilangan aslinya. Ya, sehingga anggotanya pasti kosong. Nah, itulah beberapa contoh yang kaitan dengan himpunan kosong. Nah, sekarang kita akan menentukan dari keempat himpunan ini manakah yang merupakan himpunan kosong. Kita mulai dari yang nomor 1 terlebih dahulu. Bilangan ganjil antara 11 dan 13. Antara itu artinya 11 dan 13 di sini sebagai batas, tapi tidak termasuk anggotanya ya. Jadi kalau misalkan kita menggunakan antara itu antara 11 dan 15. Itu artinya bilangannya ya 12, 13, 14 ya kalau bilangan asli. Nah, di sini bilangan ganjil antara 11 dan 13. Kira-kira ada atau tidak? Tentu tidak ada ya, karena ya setelah 11 memang langsung 13, maka tidak ada yang terletak di antara itu bilangan ganjil ya, sehingga nomor 1 betul, dia merupakan himpunan bilangan kosong karena tidak punya anggota. Kemudian untuk yang kedua, bilangan cacah kurang dari 1. Nah, di sini ya kita harus paham dulu apa itu bilangan cacah. Bilangan cacah itu kalau kita tuliskan anggota-anggotanya mirip bilangan asli ya, cuma kalau bilangan asli itu kan mulai dari 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya, tidak ada batasnya. Nah, untuk bilangan cacah ada tambahan satu unsur, yaitu
unsur 0. Ya, jadi kalau bilangan asli itu mulai dari 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka untuk bilangan cacah mulai dari 0, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Sehingga kata-kata bilangan cacah kurang dari 1, kira-kira berarti ada nggak di sini? Ada ya, yaitu yang 0. Berarti kalau yang nomor 2 ini kita tuliskan himpunannya, artinya himpunan bilangan 0. Artinya apa? Ya, dia memiliki satu anggota, yaitu anggotanya bilangan 0. Sehingga tentu ini bukan bilangan kosong. Nah, gitu ya. Jadi yang nomor 2 bukan himpunan kosong. Karena kan ini pertanyaannya, manakah yang termasuk himpunan bilangan himpunan kosong? Nomor 1 termasuk, nomor 2 tidak. Kira-kira untuk nomor 3 dan 4, silakan kamu bisa mencoba terlebih dahulu. Ya, bagi yang sudah paham tadi penjelasan saya, nomor 3 dan 4, kira-kira manakah yang termasuk himpunan kosong? Salah satu di antara 3 sama 4, atau dua-duanya bukan, atau dua-duanya iya. Ya, silakan dicek terlebih dahulu. Oke, bagi yang sudah ngecek dan sudah paham, sudah yakin dengan jawabannya, kita bahas bersama. Faktor genap dari 27. Oke, faktor itu maknanya adalah bilangan yang habis membagi. Misal ya, contoh dulu. Faktor dari 12. Artinya, bilangan-bilangan asli, ya, jadi kalau ada kata faktor saja, itu yang dimaksud adalah bilangan asli. Dari 12, ya, bilangan asli berapa saja yang bisa membagi habis 12. Berarti mulai dari 1, kemudian 2, lanjut 3, 4, kemudian 6, dan juga 12. Ini maknanya faktor dari 12. Kemudian di sini kita tuliskan dulu faktor dari 27. Bilangan asli yang bisa membagi habis 27 berarti mulai dari 1, kemudian 3, lalu 9, dan yang terakhir ya tentu 27 itu sendiri. Sehingga kalau di sini himpunan faktor genap dari 27, apakah di sini keempat bilangan ini ada yang genap? Tentu tidak ya, sehingga betul untuk nomor 3 ini merupakan himpunan kosong. Nah, itu ya. Jadi nomor 3 termasuk. Kemudian bilangan kubik antara 10 dan 30. Bilangan kubik itu adalah bilangan yang merupakan hasil pangkat 3 dari suatu bilangan, ya. Jadi contohnya berapa? Contohnya 8, ya. 8 itu merupakan bilangan kubik karena 8 itu bisa diubah jadi 2 pangkat 3. Kemudian apalagi? 1000. Nah, itu juga boleh. Karena 1000 itu berapa pangkat 3? Iya, betul. 10 pangkat 3. Jadi 8 ini bilangan kubik, 1000 bilangan kubik. Ya, itu diantaranya. Nah, yang ditanyakan adalah bilangan kubik antara 10 dan 30. Di sini tadi sudah kita bahas 2 pangkat 3 itu 8. Maka bilangan kubik berikutnya ya tentu tinggal setelahnya 2. Berarti apa? 3 pangkat 3. Berarti berapa ini nilainya? 27. Karena 3 kali 3 kali 3. Kemudian kalau kita cek lagi 4 pangkat 3 ya. Setelah 3 berarti 4 pangkat 3. 4 kali 4 kali 4. Ketemu 64. Oh, ini sudah melebihi 30 ini ya, nilainya 30. Jadi kalau 5 pangkat 3 dan seterusnya tentu sudah melebihi. Sehingga satu-satunya bilangan kubik antara 10 dan 30 adalah 27. Berarti ada anggotanya ya, sehingga himpunan yang nomor 4 tentu bukan himpunan kosong karena dia memiliki anggota, yaitu sama saja himpunan 27. Nah, kurang lebih seperti itu ya penjelasan mengenai himpunan kosong. Sebelum video ini saya akhiri, ini sudah saya siapkan latihan soal untuk kalian untuk menguji ya seberapa paham kalian dengan materi ini. Silakan
4 nomor ini dicoba, kira-kira manakah yang termasuk himpunan kosong. Nah, nanti silakan kalau kalian merasa kesulitan ya terkait salah satu nomor ya dari keempat nomor ini, silakan bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.